Warga masyarakat bergejolak menolak rencana pembangunan kawasan pemakaman seluas sekitar 10 hektar. Warga bahkan mendatangi kantor desa Sampir dan meminta Bupati Serang turun tangan. Penolakan warga dipicu kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, sumber air, hingga kehidupan sosial masyarakat. Terlebih, alat berat disebut telah mulai beraktivitas di lokasi. Warga juga mempertanyakan proses sosialisasi dan perizinan proyek tersebut. Kepala Desa Sampir Saipuddin mengaku saat kembali menjabat pada 2025, rencana pembangunan sudah berjalan dan informasi yang diterimanya izin telah terbit. Namun, surat terkait izin baru diterima pemerintah desa pada 27 Juli 2026. Dulu itu pertamanya Pak Jawa yang beli tanah. Setelah Pak Jawa dijual ke Johnson kan gitu. Tapi waktu itu istilahnya enggak tertulis umpamanya buat pemakaman itu enggak, cuma beli aja kan gitu. Ada pun tujuannya saya juga nggak tahu, cuma dengar aja kan buat kuburan gitu. Tertulis enggak ada seperti itu. Hanya itu. Waktu belinya nggak salah tahun 2021 ke 2020 ya rasanya waktu beli. Saya kan 2023 dia nggak jadi kepala desa. 2025 tanggal 13 Agustus saya jadi kepala desa lagi. Makanya izin tuh nggak tahu kan gitu. Tiba-tiba muncul. Waktu saya ngejabat dulu mah nggak keluar izin. Setelah saya berhenti ya selama 2 tahun saya nggak menjabat. Ngejabat lagi katanya izin itu udah keluar gitu. Nggak tahu masa yang bikin nggak tahu kayak gitu. Apa mulai dibangunnya ini lapor juga enggak sama saya. Alat berat ada di situ. Udah harusnya kan lapor secara tertulis ya sama desa. Enggak. Jadi tanggal 27 Juli baru ada melayangkan surat bahwa izin dikerjakan tahun tanggal 27 Juli kemarin. Berarti sudah dilakukan pembangunan kan. Kalau saya ikut masyarakat aja. Sementara, Camat Waringin Kurung Budi Handono menyebut izin telah terbit sejak 2024. Namun, sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum maksimal. Warga meminta pembangunan dihentikan sementara hingga ada kejelasan dan kesepakatan bersama. Tentu saja ada dinamika di masyarakat. Yang jelas aspirasi masyarakat hari ini sudah jelas ya, bahwa masyarakat tidak menginginkan ya. Tapi mekanisme birokrasi sudah berjalan. Saya orang baru di sini, sehingga tidak tahu perkembangan dari dulu, dari awalnya dari tahun 2024. Karena izin itu saya lihat dari tahun 2024 udah terbit ya. Yang saya analisa sebetulnya mekanisme dari perizinan itu, terutama salah satu persyaratannya adalah sosialisasi terhadap masyarakat. Ini tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak ketiga maupun oleh Pak Lurah, Pak Kepala Desa dan RT RW. Ini tentu saja menjadikan masyarakat kita ada beberapa yang tidak mengerti dari awal. Sehingga ketika pembangunan dimulai, masyarakat ada yang kaget. Nah itulah yang harus kita perbaiki, persyaratan-persyaratan dari segi perizinannya. Karena itu menghimbau ya kepada masyarakat juga mekanisme misalnya mau ditutup kembali, ya dari segi birokrasinya harus ditempuh dari awal. Mereka berharap Bupati Serang turun tangan agar polemik ini tidak berkembang menjadi konflik antar masyarakat dan pengembang. Kita tidak mau kampung kita menjadi kampung
ataupun kawasan pemakaman gitu Pak. Ini kita berbicara tentang dampak ke depannya gitu. Salah satu contoh dampaknya adalah mungkin pencemaran air, nilai properti turun, dampak psikologi dan sebagainya, itu banyak sekali mungkin dampak negatifnya. Kami berharap sih ini tidak akan berlanjut. Kami berharap pihak terkait ataupun Pemkab, pihak kecamatan, pihak desa itu bersikap pada rakyat, artinya berpihak kepada rakyat gitu. Dari Serang, Banten, jurnalis Wilip Online, Sapina mengabarkan.